Selamat malam sahabat GPIB. Saya Pendeta Marta Iskandar Mamusu, berdomisili di wilayah GPIB Jemaat Sumber Kasih, Jakarta Selatan. Sebelum kita beristirahat, marilah kita menyediakan waktu dan diri kita untuk disapa oleh Tuhan melalui firman-Nya. Mari kita berdoa. Telah Engkau pimpin kami dari pagi hingga saat ini. Kami sungguh bersyukur atas pemeliharaan-Mu ya Tuhan. Malam telah menyelimuti kami. Tinggal beberapa jam lagi hari ini akan berakhir. Sebelum hari ini berganti, kami rindu disapa oleh-Mu Tuhan. Namun kami sadar hari ini kami tidak luput dari kesalahan. Ampuni kami Tuhan. Bimbing kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat menyerap makna dari sapaan firman-Mu. Amin. Pujian Tuhan menemukan aku, bait 2 akan mengawali renungan kita pada malam hari ini. Jadi bahasa yang hanya Engkau mengerti. Tak perlu kata berlebihan, cukup hadirat-Mu di sini. Kini ku tahu ku berharga. Walau dunia tak melihat, kasih-Mu tak pernah berubah dari dulu sampai selamanya. Saat jalanku terasa berat, Engkau tetap berjalan bersamaku. Tuhan, Engkau menemukan aku di sisa harapan yang rapuh. Saat ku tak mampu berdiri,
Pembacaan Alkitab pada malam ini terambil dari Perjanjian Baru, surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Filipi 4 ayat 13 dan 14 demikian. Segala hal dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Tetapi baik juga perbuatanmu, bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Demikianlah pembacaan Alkitab, terpujilah Kristus, haleluya. Pernah dengar ungkapan ini? Sudah banyak makan asam garam. Sudah banyak makan asam garam. Mari kita pahami asal-usul makna ungkapan ini. Asam dan garam merupakan bumbu masak yang sering digunakan. Bahkan garam dipakai untuk mengawetkan. Dalam konteks kiasan, rasa asam melambangkan pahit getirnya hidup ini. Sedangkan garam melambangkan hidup yang nikmat, hidup yang senang. Makan melambangkan proses menjalani, merasakan dan menelan semua pengalaman hidup dari waktu ke waktu. Konteks penggunaan. Ungkapan ini biasanya disematkan kepada orang yang lebih tua atau mereka yang telah malang melintang di satu bidang atau beberapa bidang. Seseorang yang banyak makan asam garam cenderung lebih bijaksana, lebih tenang dalam menghadapi masalah, dan pandai memberi nasihat karena mereka sudah pernah melalui berbagai macam situasi. Jadi sudah banyak makan asam garam artinya seseorang yang telah mengalami berbagai macam situasi hidup. Jatuh, bangun, susah, senang. Namun dia tetap bertahan, masih eksis sampai dengan hari ini. Pertanyaannya, apakah yang membuat seseorang saat ia jatuh bisa bangkit lagi? Saat ia terpuruk bisa fight, bisa bertahan, dapat melewati berbagai kepahitan hidup ini. Mungkin akan banyak jawaban. Oh, dia ditolong oleh orang tuanya dan saudaranya yang kaya. Oh, dia terus bekerja keras. Oh, dia pinjam uang dari bank. Oh, saudaranya memberikan pekerjaan dan jabatan yang lumayan di perusahaannya. Jika pertanyaan ini disodorkan kepada Rasul Paulus, apakah jawaban ini ada yang sama dengan yang saya sampaikan sebelumnya? Tidak ada satupun yang sama. Mari kita temukan jawaban Rasul Paulus atas pertanyaan,
Apakah yang membuat seseorang saat jatuh bisa bangkit lagi? Saat terpuruk bisa fight, bisa bertahan. Dapat melewati semua derita. Saudara-saudara, surat Filipi ini ditulis oleh Rasul Paulus. Para teolog menyebutnya sebagai the letter of joy, surat sukacita. Kenapa? Karena di 4 pasal surat ini selalu ada kata joy, rejoice, sukacita. Ketika gereja belum terorganisir seperti saat ini, keterampilan yang dimiliki pada saat itu, Paulus punya keterampilan membuat tenda. Tenda itu dijual untuk menghidupi dirinya dan pelayanannya. Pertanyaannya, apakah Rasul Paulus berada dalam keadaan baik-baik saja karena tendanya laris manis? Tidak. Lalu apakah Rasul Paulus dapat jackpot besar, hadiah besar? Tidak. Rasul Paulus menulis surat ini dari dalam penjara Romawi. Apakah dia berbuat jahat? Tidak. Dia dipenjara karena Kristus. Ini membuktikan bahwa sukacita orang percaya berpusat pada Kristus. Bukan pada situasi, bukan pada keadaan yang nyaman, tetapi berpusat pada Yesus Kristus. Ungkapan sudah makan banyak asam garam dijabarkan oleh Rasul Paulus dengan ungkapan di ayat 12. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam setiap keadaan dan dalam segala hal, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam keadaan kenyang maupun dalam keadaan lapar, baik dalam keadaan berkelimpahan maupun dalam keadaan berkekurangan. Kalau saya bisa membahasakan ulang ayat ini, Rasul Paulus mau bilang begini. Aku sudah banyak makan asam garam. Mau tahu apa yang membuat aku bertahan, masih hidup sampai saat ini? Jawabannya adalah kekuatan dari Tuhan Yesus. Bukan si A, bukan si B, bukan jackpot dari trading, bukan dapat durian runtuh, tetapi Tuhanlah yang membuat saya mampu menanggung segala perkara. Wow, luar biasa. Paulus menegaskan bahwa kekuatan dari Tuhanlah yang membuat ia mampu melewati pahit getirnya hidup dan pelayanannya. Kata kekuatan dalam bahasa Yunani adalah endunamo. Berarti menguatkan, memampukan, atau memberikan kuasa. Menariknya, kata kerja ini berbentuk present participle. Waktu sekarang yang sedang berlangsung. Yang berarti Kristus tidak hanya memberikan kekuatan sesekali, tetapi terus-menerus mengalirkan kekuatan, kemampuan, kuasa ilahi ke dalam diri orang yang percaya kepadanya. Sekali lagi,
Kristus tidak hanya memberikan kekuatan sesekali, tetapi terus-menerus mengalirkan kekuatan, kemampuan, kuasa ilahi ke dalam diri orang yang percaya kepadanya. Tidak ada kekuatan lain yang dapat menanggung segala perkara, kecuali kekuatan yang datangnya dari Tuhan Yesus. Itulah yang dirasakan dan dialami oleh Rasul Paulus. Saudara-saudara, mari kita lihat pentingnya firman Tuhan dalam kehidupan ini. Para sepuh yang sudah banyak makan asam garam, oma dan opa, jika hari ini masih ada, itu karena anugerah Tuhan. Aliran kekuatan dari Tuhan terus mengalir, menopang hingga malam hari ini. Ucapan syukur harus terus disampaikan kepada Tuhan. Dan kalau sudah makan banyak asam garam, hidupnya harus semakin bijaksana, sabar, tenang. Jangan marah-marah sama anak mantu dan cucu. Anak mantu dan cucu lakukan ini salah. Lakukan ini dimarahin salah. Ingat, bersyukur ya opa dan oma. Bilang terima kasih kepada anak mantu dan cucu yang sudah melayani, dan doakan mereka. Bagi yang usia produktif, ingat, tantangan pekerjaan selalu ada. Mau kerja dan tinggal di dunia manapun, tantangan selalu menghadang. Hanya orang mati yang tidak lagi mengalami tantangan. Tetapi kalau kita masih hidup di dunia ini, itu berarti tantangan, problema kehidupan masih harus kita hadapi. Tantangan tidak dicari, tapi kalau ia datang pantang untuk lari. Kalau kita lari dari tantangan, lari dari semua masalah kehidupan, itu namanya kita menghinakan Tuhan. Kita hanya perlu menghadapi tantangan dan masalah kehidupan dengan mengatakan pada diri kita, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, di dalam Yesus Kristus yang memberi kekuatan kepadaku. Saudaraku, keadaan dunia di mana kita hidup sedang tidak baik-baik saja. Minggu lalu saya pesan gas online 12 kilo. Penjual bilang, "Bu, tapi harganya sekarang 260.000. Oke, saya bilang. Dari 225.000 menjadi 260.000. Dahsyat naiknya. Bensin naik juga kan, 4.000. Artinya semua harga akan naik. Seleri not up. Seleri gak naik-naik. Tantangan menghadang kita di segala sudut kehidupan. Akankah kita mampu menanggungnya? Akankah kita selamat dari keadaan ini? Saudaraku,
Kita ada di bulan pelayanan dan kesaksian. Hari Rabu, tata ibadahnya itu dari sinode dan bercerita tentang jemaat-jemaat di pos pelayanan. Saya sungguh terharu. Dikatakan begini, kadang hasil tanah kami tidak seberapa. Kadang juga ada yang melimpah. Tetapi kami sungguh bersyukur dan bersukacita karena sampai hari ini Tuhan memelihara hidup kami. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari yakinkan diri kita bahwa kita mampu dan akan selamat, bukan dengan kekuatan kita, tetapi kekuatan yang datangnya terus-menerus mengalir dari Tuhan bagi kita, bagi saudara-saudara yang sungguh percaya kepada Tuhan Yesus dan mengandalkan Tuhan dalam kehidupan ini. Amin. Mari kita berdoa. Dalam keletihan kami di malam ini, karena pekerjaan, karena tekanan-tekanan hidup, kami kembali disegarkan, disemangati oleh firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk sabda-Mu yang menguatkan. Kini kami akan tidur. Dekaplah kami dengan kehangatan kasih-Mu. Biarlah malaikat surgawi menjaga kami, menjaga keluarga kami yang jauh. Mampukan kami untuk mengalami tidur yang berkualitas malam ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penjaga kami yang tidak pernah terlelap, kami berdoa. Amin.